Halo, selamat pagi semua sahabat-sahabat saya, pendengar setia, penonton setia dari podcast Genius Interior. Oke, sorry ya, saya terpaksa harus absen untuk beberapa minggu karena kesibukan proyek ya, karena beberapa proyek itu berbarengan harus ditutup, diselesaikan gitu ya. Jadi memang ada kesibukan yang harus dijalani minggu per minggunya. Nah, ngomongin masalah proyek nih ya, ngomongin masalah proyek. Podcast ini bagus untuk didengar oleh para owner, mungkin owner proyek, atau para pekerja proyek juga seperti interior, kontraktor, dan yang lainnya. Kita akan membahas yang namanya proyek. Ya, sesuai dengan judulnya, saya akan meringkas tiga poin penting untuk sebuah proyek agar bisa dimulai dengan baik, ditutup dengan sempurna. Ya, oke, nggak berlama-lama, mari kita bahas satu persatu poin itu. Jadi begini teman-teman, disadari dulu, termasuk kepada para owner ya, bahwa memulai proyek itu sangat mudah. Ya, jangan Anda pikir periode memulai proyek, mencari kontraktor yang tepat, desainer yang tepat, menyiapkan anggaran dan lain sebagainya itu adalah bagian yang paling sulit. Tidak. Memulai proyek itu adalah bagian yang paling mudah, paling gampang dalam perjalanan sebuah proyek. Bagian yang paling susah adalah nantinya saat proyek itu harus ditutup atau harus diselesaikan. Itu bagian yang paling sulit, gitu loh. Nah, jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi pemahaman, ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi poin-poin pertimbangan saat Anda akan memulai sebuah proyek, gitu loh, atau saat Anda di tengah-tengah proyek. Jadi 3 poin dari sebuah proyek yang harus benar-benar diperhitungkan dari awal dan dipegang benar-benar selama perjalanan proyek dari nol sampai akhir adalah yang pertama adalah budget. Berhubungan dengan uang ya, budget. Anda punya proyek, semisal Anda mau bangun hotel begitu ya. Budgetnya berapa? Ya, Anda harus kunci. Ya. Nah, budget ini bisa diperoleh kalau Anda sudah bisa mendapat gambaran biaya dari semua sektor. Ya, misalnya strukturnya berapa, finishing arsitekturnya berapa, sipilnya berapa, interiornya berapa, furniture berapa, sampai ke pelengkap-pelengkapnya, korden, televisi, elektronik, kulkas, dihitung semua itu lebih baik. Istilahnya adalah proyek ini dijadikan sampai benar-benar 100%, termasuk kursi, meja, dan lain sebagainya. Istilahnya dengan budget segitu, proyek ini siap ditempatin atau siap dijual atau siap menerima tamu dan lain sebagainya. Ya, jadi budget Anda harus perhitungkan dulu dari A sampai Z-nya, gitu loh. Nah, tentu bagaimana saya bisa mencari gambaran budget yang all in begitu? Ya, Anda harus berhubungan dengan pihak-pihak yang mampu membuat budget itu untuk Anda. Misalnya Anda, untuk kami ya, sering untuk interior diminta budget all in di awal, gitu loh. Jadi kami akan membuat perkiraan kasar dulu. Semisal desainnya belum fix, kami membuat perkiraan kasar dulu. Nanti kontraktor sipilnya, pekerjaan sipil, struktur, finishing arsitekturnya pun membuat secara kasar dulu, gitu loh. Nah, lalu nanti dari situ ada pelengkap-pelengkap lain, misalnya berapa harga elektronik, berapa harga korden, berapa taman, dan lain sebagainya, itu disatukan semua oleh owner dan keluarlah nanti gambaran berapa total budget yang dibutuhkan untuk proyek ini. Itu sangat penting, para owner harus pegang ini. Jangan pernah berani memulai proyek kalau Anda belum pegang budget totalnya berapa, atau masih bayang-bayang sekali, atau Anda punya bayangan tapi berdasarkan asumsi saja. Jangan. Saran saya jangan. Karena kalau sampai di tengah-tengah proyek sudah jalan, lalu budget itu naik terus, gitu ya, nanti
Anda sebagai owner yang bisa kelimpungan gitu loh. Bisa proyeknya bisa berhenti di tengah jalan, kalian malah rugi akan lebih banyak lagi gitu loh. Jadi saran saya yang pertama, budget dipegang dulu dari awal. Lalu sepanjang perjalanan budget ini tinggal dijalankan secara disiplin. Nah, disiplin ini maksudnya bagaimana? Jadi owner dari awal nentuin, misalnya ya contoh, lantainya finishingnya mau pakai granite tile gitu ya. Granite tile standar kualitasnya seperti ini. Kan ada harganya ya, perkiraan harganya 300.000 per meter persegi, 400.000 per meter persegi, ya kan? Nah, oke, gitu loh. Tapi jangan misalnya di tengah perjalanan tiba-tiba owner atau siapapun tidak disiplin mengupgrade spesifikasi yang awalnya granite tile ini menjadi marmer misalnya. Sedangkan marmer per meter perseginya misalnya 1.500.000. Itu udah bedanya kan jauh. Nah, sehingga ada kenaikan budget ya. Nah, ketidakdisiplinan dalam menjalankan budget di awal ini juga sering sekali membuat proyek itu terhenti, nggak bisa diselesaikan ya. Yang nomor 2 adalah target waktu gitu ya. Nah, target waktu itu penting ya, karena semakin molor sebuah proyek untuk diselesaikan, ya kembali lagi semua dirugikan, tetapi yang paling dirugikan ya owner. Contoh aja hotel 100 kamar, begitu ya, hotel 100 kamar. Oke, di awal semua subkon mempunyai komitmen gitu ya, misalnya diselesaikan 2 tahun, pembangunan proyek ini 2 tahun. Oke, owner merancang sebuah skema bisnis dong, gitu loh. Setelah 2 tahun mengeluarkan investasi atau uang terus, maka pada tahun kedua selesai pembangunan kan bisa dijual kamarnya, gitu kan. Nah, coba bayangin kalau dalam target waktu itu terlambat. Ya, 1 kamar hotel semisal itu bisa dijual 300.000 lah per malam. Ya. Dan asumsinya misalnya setelah 2 tahun selesai kan 100 kamar hotel itu bisa dijual. Oke, let's say ngomong 50%-nya 50 kamar. 50 kamar kali 300.000 ya kan? Nah, itu sudah berapa? 15 juta per malam kerugiannya. Gitu loh. Nah, itu gambaran ya. Nah, kalau molor-molor terus gitu loh. Itu semakin kerugiannya semakin besar dan proyek semakin molor akan semakin sulit ditutup. Nah, jadi target waktu itu memang di awal ditetapkan secara besar kan. 2 tahun begitu ya, semua komitmen. Nah, tetapi dalam 2 tahun itu kemudian dipecah-pecah. Ya, biasanya untuk manajemen proyek yang bagus itu akan dipecah per minggu. Per minggu ini selesai, per minggu ini selesai sampai 2 tahun. Tahun kedua gitu ya. Nah, per minggu itu didisiplinkan gitu loh. Oh ya benar ini selesai. Kalau nggak selesai kenapa? Lalu dicari apakah dilemburkan atau ditambah pekerjanya atau ada metode lain untuk mengejar. Jadi mengejar proyek selesai bukan di belakang, bukan di ending. Tetapi di setiap prosesnya. Kalau belum selesai, lalu apa? Dikejarin minggu ini. Misalnya seperti itu gitu ya. Lalu yang ketiga adalah kualitas proyek. Nah, kualitas proyek ini juga harus ditentukan di awal. Ya, kayak saya ngomong tadi. Contoh lah, furniture gitu ya. Anda mau kualitas yang seperti apa gitu loh. Kalau Anda mau kualitas yang murahan begitu ya. Ya dari awal Anda sudah tetapkan yang murah harganya segini begitu ya. Kalau ada brandnya juga brandnya ini. Ya sudah gitu loh. Nanti proyeknya jadi ya seperti itu kualitasnya. Nah, tetapi kan kualitas itu ada yang tidak bisa kita pilih, tetapi harus ya standarnya. Jadi misalnya kualitas sistem air bersih misalnya begitu ya. Bayangkan kalau itu rumah atau hotel, kualitas sistem air bersihnya jelek gitu ya atau kurang bagus. Itu kan problemnya nanti teknis, ke airnya tidak keluar di shower, tekanannya kurang dan lain sebagainya. Nah, jadi yang saya maksud kualitas proyek ini, proyek itu punya
semua proyek itu ada kualitas yang paling bawahnya itu gimana, yang paling atasnya itu bagaimana gitu loh. Yang normalnya bagaimana. Nah, itu yang harus dimengerti, dan kualitas itu setiap proses dicek, bukan dicek di akhir. Kalau sebuah proyek itu pengecekan dilakukan di terakhir, maka yang dilakukan pengecekan hanya yang kelihatan mata. Sedangkan yang sudah ketanam di dinding, sedangkan yang ketanam di tanah misalnya ya, sedangkan sesuatu yang ada di atas, di dalam plafon, itu nggak kelihatan gitu loh. Dan itu bisa berpotensi membuat masalah di kemudian hari, kebakaran, kebocoran, itu ya, dan hal-hal yang lain gitu loh. Nah, jadi kualitas proyek itu pun harus ditentukan di awal, lalu dijaga proses by proses, bukan di terakhir. Baiklah, itu isi podcast yang singkat di kali ini, tetapi sangat bermakna gitu ya. Jadi 3 poin yang harus dipegang dari proyek adalah 1 budget, 2 target waktu, dan 3 kualitas. Kalau itu secara konsisten bisa disadari dan diperjuangkan dari awal, maka harusnya proyek itu bisa ditutup dengan sempurna. Dan sebuah proyek yang bisa ditutup dengan sempurna, pengalaman kami itu akan menjadi proyek yang menguntungkan, terutama bagi owner, ya, akan menguntungkan. Tetapi sebaliknya, proyek yang tidak bisa ditutup dengan sempurna itu biasanya akan menjadi proyek yang merugikan bagi owner dan bagi para kontraktor yang bekerja di dalamnya. Ya, jadi semoga apa yang kita diskusikan pagi ini bisa memberi pencerahan untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.